Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Nur Ajijah, NIM 3119194. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis penyakit kulit. Sudah kita ketahui bahwa kulit itu merupakan organ tubuh pada manusia yang sangat penting karena terletak pada bagian tubuh yang berfungsi untuk menerima rangsangan seperti sentuhan, kemudian rasa sakit dan pengaruh lainnya. Ketika kulit tidak terjaga kesehatannya, maka akan timbul berbagai penyakit kulit seperti jerawat, kemudian bisul, skabies, herpes, eksim, kemudian panu, kurap dan lainnya. Nah, yang akan saya bahas sekarang itu adalah penyakit kulitnya beserta obatnya itu apa saja gitu. Mari kita simak baik-baik ya. Nah, yang pertama yang akan saya bahas itu adalah jerawat. Jerawat merupakan gangguan pada kulit yang berhubungan dengan produksi minyak atau sebum berlebihan. Ada beberapa penyebab terjadinya jerawat. Yang pertama, produksi minyak atau sebum yang berlebihan. Kemudian follicle rambutnya itu tersumbat oleh sel kulit mati atau minyak. Kemudian faktor keturunan atau genetika, hormon dan stres. Nah, apa sih obat untuk jerawat itu? Nah, obatnya itu ada dua. Yang pertama ada topikal, yang kedua ada oral. Nah, untuk topikal yang biasa digunakan itu adalah benzoyl peroxide, kemudian asam salisilat, clindamycin, sulfur, dan asam retinoat. Selain topikal ada juga oral. Oral yang biasa diresepkan itu adalah tetrasiklin. Selain tetrasiklin ada juga obat isotretinoin. Nah, obat jerawat yang ada di pasaran biasanya itu adalah benjolak, kemudian benjolak CL, Mediclean TR, Vitasid, dan alisalak. Nah, di sini saya akan membahas obat benjolak. Nah, kandungannya itu adalah benzoyl peroxide. Nah, indikasinya itu akne vulgaris, kemudian membunuh bakteri, kemudian mengurangi inflamasi dan membantu membuka pori-pori yang tersumbat. Untuk efek sampingnya itu adalah dermatitis, kontak alergi, dan iritasi lokal. Nah, untuk dosisnya itu dewasa dan anak-anak di atas 12 tahun cukup oleskan gel yang mengandung 5% benzoyl peroxide ke daerah yang berjerawat. Aturan pakainya itu 1 sampai 2 kali sehari. Nah, untuk mekanisme kerja dari benjolak ini adalah membunuh bakteri penyebab jerawat, kemudian membantu mengurangi peradangan dan membantu membuka pori-pori kulit yang tersumbat. Nah, cara penggunaannya itu yang pertama, tangan kita harus bersih dulu ya, harus dicuci. Kemudian oleskan si gel atau salep itu pada bagian yang berjerawat. Misalkan di sini berjerawat, nah oleskan tipis-tipis. Nah, hindari kontak dengan mata, kemudian hidung dan juga mulut ya. Harus di daerah yang berjerawat doang. Nah, setelah itu diamkan saja. Nah, ketika kita setelah menggunakan obat ini, terus ketika kita akan keluar di siang hari, nah harus memakai perlindungan supaya tidak terpapar sinar matahari langsung dengan cara memakai topi atau tabir surya atau apalah gitu, supaya tidak terpapar sinar matahari langsung, karena ketika terpapar sinar matahari langsung itu akan terjadinya iritasi gitu. Nah, setelah itu simpan obat ini pada suhu ruangan dan hindari dari jangkauan anak-anak. Nah, yang kedua ini adalah eksim. Eksim atau dermatitis atropik adalah peradangan kulit yang epidermis dan dermis yang disebabkan oleh faktor eksogen dan endogen dengan ditandai gejala objektif lesi yang bersifat polimorf dan gejala subjektif gatal. Nah, obat yang digunakan untuk mengobati eksim ini biasanya adalah betametason, hidrokortison, dan prednison.
Eksim ini dibagi menjadi dua, ada eksim kering dan juga ada eksim basah. Nah, ini ada obatnya. Yang pertama ada betametason. Kandungannya itu adalah betametason 0,1%. Indikasinya itu mengatasi reaksi alergi atau mengurangi peradangan kulit. Efek samping dari betametason ini yang pertama iritasi kulit kering, kemerahan, kemudian gatal dan juga panas. Untuk dosisnya itu 1-2 kali sehari. Mekanisme kerja dari betametason ini adalah mengurangi inflamasi dengan mengendalikan laju sintesis protein, menekan migrasi leukosit polinuklear dan fibroblas dan membalikan permeabilitas kapiler dan stabilitas lisosom. Nah, untuk penggunaannya itu cuci dan bersihkan tangan kita terlebih dahulu ya. Kemudian oleskan si krim betametason ini pada bagian yang mengalami peradangan atau eksim. Nah, dioleskannya itu secara tipis-tipis. Nah, penyakit kulit yang ketiga adalah herpes zoster. Herpes zoster atau cacar ular adalah penyakit yang ditandai dengan timbulnya bintil kulit berisi air pada salah satu sisi tubuh dan terasa nyeri. Penyakit ini disebabkan oleh infeksi virus varicella zoster yang juga menjadi penyebab cacar air. Penderita herpes zoster adalah mereka yang sebelumnya pernah mengalami cacar air. Penyakit herpes menyerang pada usia di atas 50 tahun dan memiliki kekebalan tubuh yang lemah. Obat yang umum digunakan untuk pengobatan herpes yaitu dengan memberikan obat antivirus dan obat analgetik. Obat antivirus yang umum digunakan yaitu acyclovir, klinopir, dan zopirak. Sedangkan obat analgesiknya yaitu paracetamol dan ibuprofen. Obat herpes yaitu acyclovir. Kandungannya acyclovir 5%. Indikasinya herpes gentalis, herpes zoster, dan varicella simplex pada kulit dan selaput lendir. Efek sampingnya itu sangat mengantuk, volume urin berwarna gelap atau ada darah, sulit bicara jelas, linglung, berhalusinasi, kemudian gatal-gatal dan lain-lainnya. Untuk dosisnya itu oleskan 5 kali per hari tiap jam tanpa dosis malam. Lanjutkan pengobatannya setidaknya selama 5 hari. Dalam beberapa kasus pengobatan dilanjutkan hingga 10 hari. Mekanisme kerja acyclovir itu dengan menurunkan kemampuan virus dalam mengendalikan diri, yaitu melalui penghambatan DNA polimerase dan replikase DNA virus, sehingga mencegah pembentukan DNA virus tanpa mempengaruhi sel normal atau sel tubuh. Cara penggunaannya, oleskan pada area infeksi yang sakit setelah kulit dibersihkan dan dikeringkan. Kudis atau skabies adalah kondisi yang ditandai dengan munculnya rasa sangat gatal di kulit, terutama pada malam hari, disertai dengan timbulnya ruam bintik-bintik menyerupai jerawat atau lepuan kecil bersisik. Penyakit kulit yang disebabkan oleh infeksi tungau Sarcoptes scabies. Tungau atau tunggau tersebut bereproduksi pada permukaan kulit, lalu masuk ke dalam kulit untuk bertelur, sehingga menyebabkan rasa gatal. Mengobati kudis ini perlu menggunakan beberapa jenis obat. Obat yang digunakan yaitu topikal. Contohnya yang sering digunakan adalah permethrin cream, Inerson, Scabimet, dan Pindan. Ya, mengambil obat Scabimet 5%, krim 30 gram. Kandungannya itu adalah permethrin. Indikasinya mengobati penyakit kudis dan kutu rambut. Efek samping rasa terbakar dan tersengat yang ringan dan sementara, gatal, aritema, dan ruam kulit.
Dosisnya itu untuk dewasa oleskan secara tipis sekitar 30 gram. Untuk anak-anak 2 sampai kurang 2 bulan dioleskan secara tipis sekitar 3,75 gram. Lebih dari 1 sampai 5 tahun oleskan sekitar 7,5 gram. 6 sampai 12 tahun oleskan sekitar 15 gram. Dan lebih dari 12 tahun dosis sama seperti dosis dewasa. Untuk mekanisme kerjanya ini adalah permetrin merupakan obat antiparasit yang menyebabkan kelumpuhan otot atau paralisis pada parasit serta membunuh parasit. Obat ini bekerja dengan cara menghancurkan sel parasit tersebut. Cara penggunaannya, oleskan secara tipis krim permetrin ke seluruh tubuh dari leher hingga telapak tangan. Lalu diamkan selama 8 sampai 14 jam. Setelah 8 sampai 14 jam, lalu bilaslah krim permetrin ini dengan air ketika mandi. Terakhir, ada penyakit kurap. Kurap disebabkan oleh infeksi jamur pada kulit. Jamur ini dapat menular melalui kontak langsung dengan penderita atau kontak tidak langsung dengan benda atau tanah yang terkontaminasi. Udara panas dari lembab, berbagai pemakaian barang pribadi, dan memakai pakaian yang ketat membuat seseorang lebih rentan terkena kurap. Obat yang digunakan untuk penyakit ini biasanya ketoconazole, miconazole, salep 88, dan pagoda. Ini adalah ketoconazole 2% krim 10 gram. Kandungannya ketoconazole 2%. Indikasi untuk mengatasi infeksi jamur. Efek sampingnya itu gatal, ruam kulit, dan kemerahan. Dosisnya untuk dewasa dioleskan 1 sampai 2 kali sehari pada tempat yang terinfeksi. Mekanisme kerjanya ini, ketoconazole bekerja dengan mencegah sintesis ergosterol serupa dengan kolesterol pada jamur, sehingga meningkatkan fluiditas membran dan mencegah pertumbuhan jamur. Cara penggunaannya itu dioleskan tipis-tipis pada bagian yang terinfeksi. Mungkin sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan, banyak kesalahan. Semoga bermanfaat, khususnya bagi saya, umumnya bagi kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.